Halo, welcome back to Expose Karya. Saya Arul, arsitek, bagian dari tim Rancang Reka Ruang. Saya adalah arsitek in charge di project yang akan dibahas pada video kali ini. Kali ini kita akan bahas sebuah project yang ada di Sleman yang dinamai dengan Vinhouse. Klien pada proyek kali ini yaitu pasangan suami istri yang ingin mempunyai rumah baru di lahan kosong yang mereka punya. Lahan Vinhouse memiliki luasan kurang lebih 290 meter persegi, ada di daerah Ngemplak, Sleman. Lahan pada kali ini memiliki beberapa sudut yang nanti harus direspon dengan desain yang membuat ruang itu tidak menjadi ruang negatif. Kondisi lahan ada hal yang menarik, yaitu terdapat beberapa sisi yang kurang beraturan, jadi tidak seutuhnya persegi panjang atau persegi. Untuk konturnya relatif datar, namun satu hal yang perlu menjadi poin penting yaitu lahan menghadap langsung ke arah barat atau matahari sore. Saat pengukuran lahan, kami juga melakukan diskusi dua arah bagaimana brief atau keinginan klien terhadap rumah baru mereka terkait style. Mereka menginginkan rumah yang mempunyai style tropis, jadi sebisa mungkin merespon terhadap kondisi iklim kita yang cenderung cukup panas dan juga memiliki intensitas air hujan yang berlebih di beberapa waktu. Dalam tahapan proses desain, awalnya kami melakukan survei ke lahan bersama dengan klien, melakukan pengukuran dan juga melakukan estimasi sudut sehingga nanti gambar dari yang akan dibangun bisa dapat presisi di saat proses pembangunan. Sewaktu diskusi dua arah, klien sempat menceritakan beberapa pengalaman. Yang pertama yaitu bagaimana bentuk atap agar tidak merepotkan ketika kita tinggal di rumah tersebut. Karena pengalaman klien, jika memiliki atap yang punya banyak dak beton atau mempunyai talang, sempat beberapa kali harus melakukan perawatan terkait itu tersumbat karena daun atau juga karena pernah ada letusan Gunung Merapi sehingga abunya menumpuk di bagian atap yang relatif datar. Lalu pengalaman lainnya, klien juga sempat menceritakan bagaimana mereka bisa merasakan langsung panasnya ruangan yang berada di sisi barat yang notabene terpapar sinar matahari sore secara langsung. Terus pengalaman lainnya yang coba untuk dijadikan bekal dalam proses desain yaitu sulitnya maintenance terkait bagian pemipaan. Jadi harus ada pembongkaran bagian dalam rumah ketika ada pipa yang tersumbat. Selain itu juga seperti sirkulasi menuju tandon air atau ketika dibutuhkan perbaikan atap dan hal-hal maintenance lainnya. Setelah menceritakan pengalaman, klien juga sempat membuat coret-coretan yaitu denah kasaran atau layout. Jadi ternyata yang diinginkan yaitu ada dua bagian rumah atau dua gubahan masa rumah. Yang pertama adalah rumah limasan, yang kedua adalah rumah yang berbentuk konvensional. Dari brief mengenai dua gubahan masa tersebut, kami langsung memahami bagaimana nanti desain antara style yang cukup tradisional di rumah limasan dan style yang diinginkan di rumah berbentuk konvensional tersebut mempunyai korelasi antar bangunan itu. Berbicara mengenai proses selanjutnya, yaitu proses 3D, kami tidak terlalu menemui kesulitan karena hal-hal detail sudah sempat dibicarakan dalam proses desain di tahapan denah. Masuk dalam proses desain yaitu proses layouting atau denah. Hal pertama yang menjadi penekanan yaitu sisi depan yang menghadap arah barat. Sehingga dapat dilihat di denah, bagian teras sengaja dibuat memanjang yang juga di sampingnya yaitu dapur. Teras dan dapur merupakan sebuah ruangan yang tidak dipakai secara intens. Dapur yang dipakai hanya dalam
beberapa kali dalam satu hari, dan juga teras yang merupakan ruang transisi antara area luar dan dalam. Selain itu, teras dibuat lebih besar dari biasanya, yaitu 9 meter persegi, bersifat memanjang sebagai barrier sinar matahari sore agar tidak langsung masuk ke dalam rumah. Teras didesain cukup besar dikarenakan klien menginginkan ruang itu nanti dapat digunakan sebagai ruang kumpul bagi warga ketika melakukan ronda. Ruang-ruang yang berada di belakang teras dan dapur yaitu ruang komunal atau ruang kumpul bagi keluarga, yaitu ruang keluarga dan juga ruang makan. Berada di tengah, disengaja untuk dapat diakses secara mudah dari berbagai sisi. Di belakang ruang keluarga dan ruang makan, diposisikan kamar utama dan juga wardrobe atau walk-in closet yang memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik. Dengan adanya taman kecil di belakang sekitar 1 meter, berfungsi sebagai taman area dalam yang bisa dinikmati dari kamar secara langsung, dan juga ditambah dengan deck yang bisa menjadi area santai dari tiap kamar. Oh iya, ruang keluarga dan dapur juga berhubungan langsung dengan bagian luar rumah. Jadi, ada bukaan yang lebar di tiap sisi ketika menonton TV atau ketika lagi makan, dapat melihat dan merasakan langsung bagian luar rumah. Di rumah limasan, terdapat ruang kumpul yang sengaja didesain tanpa ada dinding di bagian dalam, dan juga dapur tambahan serta kamar mandi. Di rumah tembok terdapat lantai 2 yang merupakan ruang kerja untuk klien, dan juga ada ruang dapur serta kamar mandi. Jadi rencana panjang rumah bagian lantai atas itu nanti bisa disewakan untuk penghuni yang lain. Oleh karena itu, bagian plumbing dari tiap rumah sengaja dibedakan seperti tandon air dan juga pemipaan serta kelistrikan. Di antara rumah limasan dan rumah tembok, saya sebut rumah tembok untuk rumah yang berbentuk konvensional, terdapat taman yang cukup lebar untuk sirkulasi udara dan pencahayaan sehingga bisa masuk ke dalam bagian 2 rumah ini. Terdapat shading atau secondary skin di bagian barat, yaitu persis di depan area dapur dan teras, yang terbuat dari kayu fabrikasi dengan rangka besi. Hal ini menjadi barrier agar matahari sore tidak langsung terkena dengan dinding yang ada di dapur dan teras, sehingga panas tidak dapat dirasakan secara langsung oleh pengguna nantinya karena sudah difilter melalui secondary skin itu. Bentuk rumah secara keseluruhan tidak memiliki banyak sudut dikarenakan ini merupakan sebuah keinginan dari klien bahwa rumah ini nantinya jangan memiliki kesan sudut yang banyak atau terkesan maskulin, karena menurut klien arsitektur itu adalah feminim. Jadi diusahakan sesederhana mungkin, namun garis horizontal dan vertikal menjadi proporsi yang berperan sebagai estetika pada seluruh bagian fasad. Proporsi-proporsi desain dari Vinhouse dimulai dari sudut kemiringan atap yang tidak terlalu tinggi dan rendah sehingga bisa pas untuk dilihat oleh orang lain, tidak terkesan besar atau jentik, dan tidak terkesan landai. Selain itu, material yang digunakan juga tidak brutal, yaitu dengan hanya memiliki ton warna-warna alam. Diinginkan adanya korelasi antara rumah limasan yang memiliki style tradisional dan juga rumah tembok. Pada rumah limasan, kesan material yang dipakai bersifat dominan yaitu kayu dan bata ekspos, walaupun ada beberapa sisi yang memakai ekspos konkret. Nah, jadi bata ekspos itu juga coba kami adakan di beberapa sisi bagian rumah tembok. Hal-hal detail seperti penempatan bata ekspos dan beberapa bagian yang ingin dibuat ekspos konkret juga dipikirkan bagaimana bisa enak dilihat dan adanya korelasi atau harmoni dari 2 bagian rumah tersebut. Sehingga Vinhouse tidak hanya bisa merespon kondisi lahan, tapi juga indah secara arsitektural. Oke, sekian ekspos karya kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Jangan lupa juga kunjungi website dan sosial media Rancang Reka Ruang. Link ada di deskripsi. Terima kasih.